Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, menjaga keharmonian akidah di era modern. Kita tahu kita adalah umat akhir zaman di mana fitnah semakin berat, tetapi yang jelas Rasulullah telah memberikan panduan-panduan dan rambu-rambunya. Dan inilah yang akan disampaikan oleh Habibana Abdurrahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, serta jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang akidah, yang pertama kali perlu kita fahami adalah bahwasanya pesan tentang tauhid adalah pesan yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus dari setiap umat manusia ada rasul-rasul, dan setiap rasul-rasul tersebut yang kami utus itu, kata Allah, pesannya pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri kita dari praktek-praktek kemusyrikan, menjauhkan diri kita dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan faminhum man hadallah, ada di antara mereka yang setelah rasul-rasul itu sampai kepada mereka, ada yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan menjadi beriman. Tetapi ada juga, kata Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, ada di antara mereka tetap berada pada kesesatan. Dan untuk itu hal yang terpenting yang harus kita fahami tentang akidah adalah kita harus benar-benar punya ilmu tentang akidah itu. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa Allah sampai mengatakan fa'lam? Maka ketahuilah, Allah suruh kita harus benar-benar membekali diri kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu tersebut kita akan merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah berakidah yang benar, yang betul-betul mengikat dirinya begitu kokoh dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia akan menjalankannya dengan penuh kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku dalam salat. Jadi Nabi saja menyatakan ia menjemput bahagianya dalam sholatnya. Nah kita ini umatnya. Jika kita ini betul-betul umatnya, tentu kita mengikuti rekam jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha untuk merasakan kenikmatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang berakidah, dia harus memiliki tingkat kepercayaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin sejati itu adalah mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kalau kita mengatakan kita ini betul-betul berakidah, tentu percaya kita kepada Allah dan Rasulnya, percaya yang murni, percaya yang tulus. Maka Allah katakan orang mukmin sejati adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak sampai di situ kata Allah, "Tsumma lam yartabu." Lalu tidak ada sedikit pun keraguan. Karena ada orang hari ini dia percaya, besok dia tidak percaya. Hari ini dia yakin Allah Tuhannya. Besok hari dia percaya kepada hal-hal yang mistis. Hari ini dia beriman, besok dia berubah jadi munafik. Maka Allah katakan setelah dia percaya yang begitu kuat kepada Allah, "Tsumma lam yartabu." Lalu dia tidak ada ragu sedikit pun. "Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Lalu berikutnya mereka berjihad. Artinya mereka melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam kebaikan dengan menggunakan hartanya dan jiwanya. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Episode dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun adalah dakwah beliau tentang tauhid. Panggilan Nabi kepada umatnya untuk berangkat jihad setelah Nabi berada di Madinah. Ketika masih berada di kota Mekah, Nabi mengokohkan dan menguatkan tentang nilai tauhid, tentang akidah. Maka Nabi pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, setiap nabi-nabi itu pesannya kepada umatnya adalah "U'budullah wattaqu." Sembahlah kalian hanya semata-mata kepada Allah dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah pada waktu itu, yang Nabi katakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Artinya orang yang betul-betul setiap saat mengucapkan la ilaha illallah, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini berat sekali timbangannya. Nabi katakan dia akan bahagia. Maka ketika Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun," kata Allah, orang mukmin itu pasti bahagia. Jadi kalau ada orang merasa dirinya mukmin terus belum merasakan kebahagiaan, yang pertama kali perlu dia periksa adalah keimanannya. Karena orang mukmin pasti mendapatkan kebahagiaan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setiap saat, setiap waktu menurunkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejukan di hati-hati orang-orang yang beriman. Maka kalau kita betul-betul benar-benar sungguh-sungguh berakidah, insya Allah Allah akan turunkan kebahagiaan yang dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini.